Bapak, berkatilah setiap kami pagi hari menjelang siang. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Sebentar kami mau masuk di dalam pesan kebenaran firman-Mu, Bapak. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu cuma alat yang Tuhan pakai menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Bapak, agar Engkau Tuhan yang dipermuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari. Berkati setiap umat Tuhan, baik mereka yang hadir di tempat ini, baik mereka pun yang mendengarkan lewat live streaming. Siapapun mereka, apapun keadaan mereka, kuatkan, teguhkan iman mereka, untuk mereka tetap percaya, berjalan bersama Tuhan sampai kesudahan akhirnya. Terima kasih Bapak,
kami, buka hati dan pikiran kami untuk kami menyambut pesan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom buat Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebentar kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya berikan. Tema untuk minggu ini adalah mengapa penderitaan terjadi. Mengapa penderitaan terjadi? Saudara, seringkali kalau kita mau membahas yang namanya sifatnya suffering atau penderitaan, banyak anak-anak Tuhan seringkali langsung alergi dulu. Kenapa? Karena yang namanya penderitaan itu benar-benar tidak mengenakan kepada siapapun orang. Langsung alergi dulu. Wah, ini nggak enak. Tetapi kalau yang namanya berbicara mengenai blessing, berkat, berbicara pengharapan, berbicara pemulihan, berbicara miracle, mukjizat, wow, ini yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena berbicara mengenai blessing, pengharapan, pemulihan, mukjizat, itu sesuatu hal yang membuat kita menyenangkan jiwa kita. Saya mau katakan buat kita semua, suffering atau penderitaan itu tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan perjalanan orang percaya. Saudara tidak bisa memilih-milih, saya memilih blessing, saya memilih pengharapan, saya memilih pemulihan saja, saya memilih miracle saja, penderitaan, no. Tidak, saudara. Suffering atau penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya di dalam menjalani kehidupannya kesehariannya. Ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan siapapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar pembahasan suatu firman Tuhan mengenai suffering atau penderitaan itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, kita merasa hidup kita nggak bermasalah, kita merasa hidup kita baik-baik, ya, nggak melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita setia, kita takut akan Tuhan, kita saleh, jujur, semua yang baik ada dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita melihat ada orang-orang yang seperti saya tadi katakan, kategori seperti itu, kok dia mengalami penderitaan ya? Bisa masalah ekonomi, bisa masalah sakit penyakit, kok kenapa ya? Orang baik kok mengalami penderitaan? Saudara, berbicara hal seperti tadi, kita juga bisa melihat di Alkitab. Siapa Ayub itu? Orang yang saleh, takut akan Tuhan, berkenan di mata Tuhan hidupnya. Tetapi dia juga mengalami penderitaan. Hartanya habis, anak-anaknya habis. Bahkan dia mengalami sakit penyakit yang tidak mengenakan dia derita. Bahkan istrinya dan teman-temannya pun mengejek Ayub. Saudara perhatikan, orang yang setia, baik di mata Tuhan, saleh, takut akan Tuhan, bisa loh mengalami penderitaan. Tapi pada saat kita mengalami suffering atau penderitaan itu, seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa? Kok saya mengalami seperti ini? Saya sudah berkorban untukmu, buat pekerjaan Tuhan. Saya sudah mengabdi hidupku buat pekerjaan Tuhan. Saya sudah melakukan yang terbaik buat pelayanan Tuhan. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang berdosa di matamu Tuhan. Kenapa? Kok saya mengalami penderitaan ini? Jujur, saudara, banyak kita hadapi dan melihat hal-hal seperti itu terjadi di sekeliling kita. Orang baik, setia mengiring Tuhan, menghadapi penderitaan. Di satu pihak, saya juga menampilkan orang yang baru percaya Tuhan, baru percaya mengenal Kristus.
Lalu dia merasa, kok saya menjadi Kristen sekarang malah semakin susah hidup saya. Saya mengikut Kristus jadi susah hidup saya ya. Lalu berpikir, mengikut Kristus kok penderitaan saya silih berganti, nggak ada habis-habisnya. Selesai masalah ini, ada masalah ini. Selesai masalah ini, ada lagi masalah ini. Kok begini ya? Saya mengikut Kristus, kok malah menderita hidup saya, malah susah saya jalani kekristenan ini. Lalu dia berpikir, dulu sebelum saya mengikut Kristus, saya bebas melakukan apa yang saya mau. Sekarang menjadi orang Kristen, ini dilarang, ini nggak boleh, sini nggak bisa. Kok begini ya kekristenan? Kok begini saya begitu Kristen, seperti aneh saya. Lalu ada juga ketika seseorang mengikut Kristus karena dia menikah oleh suaminya, dia mengikut Kristus, dia percaya. Lalu berjalannya waktu, suaminya selingkuh dan anak Tuhan juga. Lalu tanya, kok begini yang mengikut Kristus? Saya dikhianati. Gimana ini Tuhan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kok saya malah menjadi Kristen menghadapi kayak begini, dikhianati? Saudara, hal seperti ini banyak yang terjadi. Bahkan ada juga seseorang mengikut Kristus, ditipu. Yang nipu anak Tuhan, pelayan Tuhan. Di mana kekristenan ini? Orang baru mengenal Kristus, ditipu. Yang nipu anak Tuhan, pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini menjadi suatu polemik pertanyaan dalam diri kita. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Bahkan ada yang baru mengikut Kristus, dia dikucilkan. Ini sah-sah aja. Oleh keluarga dikucilkan, diusir, nggak diakui sebagai anak. Itu konsekuensi. Dia dikucilkan. Lalu juga ada orang yang baru mengikut Kristus, pasangannya meninggalkan dia. Ini sangat banyak sekali, saudara. Banyak. Yang harusnya pasangannya menjadi contoh, tapi malah mengkhianati, ditinggalkan. Kecewa dalam. Apakah ini mengikut Kristus yang benar? Apakah ini kekristenan? Lalu ada juga, saya mengikut Kristus, kok malah sakit sekarang? Sakitnya parah lagi. Saya baru mengenal Kristus, tapi kok aku kayak begini? Seolah-olah seperti dikutuk, kualat, seolah-olah, tanda kutip. Banyak pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang seperti ini ketika seseorang setia, taat, mengikut Tuhan, saleh, hidup jujur, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada penderitaan. Ada orang yang baru mengenal Kristus, dia baru belajar mengenal Kristus, tapi dia berhadapan hal-hal yang seperti itu. Dia bertanya, kok gini ya mengikut Tuhan? Kok begini ya kekristenan ya? Hidup saya bukannya baik, bahkan lebih hancur. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam situasi keadaan seperti ini, perkataan yang keluar apa? Di mana engkau Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Katanya, engkau Tuhan yang mengasihi hidup anak-anaknya. Engkau Tuhan yang memelihara. Engkau Tuhan yang menjaga. Kok seperti ini yang saya hadapi? Saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya sudah setia mengiring Tuhan. Kok begini Tuhan? Nggak sesuai. Di mana kuasa pemeliharaanmu? Di mana kuasa penyertaanmu dan perlindunganmu? Yang kau katakan itu. Di mana jaminan pemeliharaanmu? Saudara, kalau
kita merenungkan ini, banyak berbagai pertanyaan yang tidak terselami dalam hati kita masing-masing. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kok begini ya mengikutmu? Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kondisi seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya meresponi keadaan ini? Suatu kali mungkin engkau bertemu dengan sahabat, saudara yang mengalami seperti ini. Apa sikap kita meresponi keadaan ini? Atau suatu kali engkau sendiri yang mengalami keadaan ini, apa sikapmu kalau engkau ada dalam situasi yang seperti ini? Oleh karena itu tadi saya katakan, suffering, penderitaan, sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tidak bisa. Dalam perjalanan kehidupan orang percaya ada blessing, yes, percaya. Ada pemulihan, yes, percaya. Ada mujizat, yes, percaya. Ada suffering, yes, kita percaya. Baik blessing, baik suffering, pemulihan, pemeliharaan Tuhan, ada semuanya dalam keadaan apapun semua. Nah, tetapi bagaimana saudara dan saya menyikapi keadaan suffering ini ketika hadir dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita memahami suffering, penderitaan itu seolah hal yang hanya sifatnya global. Tadi saya katakan, kalau kita berbicara suffering, penderitaan, langsung berpikir sesuatu yang gak mengenakan. Sesuatu membuat kita jadi sedih, sesuatu membuat kita jadi terpuruk. Ini secara global. Apakah seperti itu kita hanya bisa memahami? No, bukan saudara. Kenali, pahami apa itu suffering, penderitaan itu. Saudara, kenapa? Pertanyaannya, kenapa suffering atau penderitaan itu terjadi? Saudara jangan hanya memahami secara global suffering itu, tapi saudara harus memahami kenapa suffering itu terjadi, penderitaan itu terjadi, dan penyebabnya. Kalau suffering itu terjadi dalam hidup saya, karena apa penyebabnya terjadi? Kalau itu saudara pahami dan ketahui dalam kebenaran firman Tuhan minggu ini, saya percaya suffering boleh ada dalam hidup saudara, tapi saudara tetap tegar berjalan bersama dengan Tuhan sampai kesudahan akhir hidup saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan, kenapa sih, simpel saja, kenapa kita mengalami penderitaan? Kenapa kita menderita? Saudara, kalau kita mengacu dalam Kejadian 1:27, pada saat penciptaan manusia pada awalnya, Tuhan katakan sempurna diciptakan Tuhan itu, gambaran rupa Allah dalam kehidupan manusia itu. Tetapi ya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah hilang. Artinya apa saudara? Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Pada saat Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, Hawa menderita. Untuk melahirkan pun dia mengalami kesakitan, penderitaan. Jadi saya mengatakan, penderitaan itu terjadi karena dosa. Penderitaan terjadi karena dosa. Nah, oleh karena itu, mari saudara kita memahami penderitaan itu tidak hanya secara global yang saudara pikirkan bahwa ini suatu yang mengenakan. Pastikan hari ini saudara mengerti kenapa penderitaan itu terjadi, penyebab apa yang hadir penderitaan dalam diri saudara, kenapa sebabnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketahui dan kaji kenapa saudara mengalami penderitaan. Penyebabnya apa kalau hari ini saudara ada dalam situasi penderitaan yang membuat saudara, saya nggak mengenakan kondisi seperti ini. Yang pertama, penyebab daripada suffering, penderitaan itu terjadi, ini yang kita harus kenali, sehingga ketika engkau ada dalam satu penderitaan, engkau bisa mendeteksi, oh penyebabnya karena ini saya menderita. Yang selama ini kita berpikir penderitaan gak nyaman, penderitaan membuat saya terpuruk, penderitaan membuat saya sedih. Tapi hari ini kau tahu, ketika engkau ada dalam satu penderitaan, kau bisa mendeteksi kenapa saya menderita, penyebabnya karena apa. Nah, yang pertama, mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-9. Ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, ini berbicara hukum tabur dan tuai. Jadi yang pertama, penyebab penderitaan adalah karena kita menderita, karena itu kejahatan kita, karena kebodohan kita, karena dosa kita. Ini hal yang pertama. Penyebab penderitaan itu adalah karena dosa kejahatan yang kita lakukan. Apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Saya kasih contoh buat kita semua. Saudara, hari ini kehidupanmu mungkin merasa, waduh, saya menderita nih. Kehidupan ekonomi saya menderita. Kehidupan ekonomi keluarga saya menderita sekali, susah sekali. Kenapa? Suamimu mengalami proses hukum. Kenapa di proses hukum? Karena dia ketahuan korupsi. Karena dia ketahuan manipulasi, sehingga dia diproses hukum dan dipenjara. Lalu saudara masa, aduh saya menderita, suami saya dipenjara. Saya mau katakan, penderitaanmu oleh karena apa yang kau lakukan, kejahatan yang kau lakukan, yang kau tuai. Sama-sama menderita, tapi kenali penyebabnya karena apa? Karena kejahatanmu, dosamu. Saudara, ada juga orang sakit, ya, dia stroke, ya, dia jantung, dia diabetes, dia menderita. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan saya menderita keadaan ini. Saudara, kenali apa penyebab engkau menderita. Sudah tahu sakit jantung, diabetes, darah tinggi, ini adalah penyakit pola hidup yang kurang baik. Makan suka-sukanya, pola hidupnya suka-sukanya. Kalau engkau hari ini terdiagnosa oleh penyakit diabetes, jantung, atau darah tinggi, kok engkau menderita lalu katakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Etis nggak kita kayak begitu? Harus kita berpikir, menderitamu oleh karena kejahatanmu, dosamu, perbuatanmu. Kita harus bisa mendeteksi, kenapa saya mengalami penderitaan ini. Kalau engkau hari ini hidup suka-sukamu, makan sembarangan, ketika engkau sakit, lalu kau minta sama Tuhan, musisi minta Tuhan penyembuhan, lalu aku bilang, saya menderita, kenapa Tuhan? Sangat tidak bijak sekali saudara kita sebagai anak Tuhan seperti ini. Kalau engkau hari ini mengalami kondisi sakit penyakit oleh karena pola hidupmu tidak baik, jangan cepat-cepat engkau menyalahkan atau mengeluh kepada Tuhan oleh keadaan. Sadari, kenapa engkau menderita? Saudara, yang kedua yang mau saya sampaikan, kalau yang pertama kita menderita karena kebodohan kita atau dosa kita. Yang kedua, kita mau mengenali kenapa penyebab penderitaan itu hadir dalam hidup kita, sehingga kita tidak memahami penderitaan yang sekedar bahwa ini sesuatu yang tidak mengenakan, tapi engkau tahu hari ini penyebabnya, kenapa saya menderita. Mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya ulangi, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi penderitaan terjadi karena kejahatan orang lain, dosa orang lain, tapi saudara berdampak, saudara hari ini menderita. Penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan orang lain, dosa orang lain, tapi saudara mengalami penderitaan. Contohnya apa? Yang gampang, kalau seseorang bekerja dalam suatu perusahaan, dia misalkan di bidang keuangan dalam suatu perusahaan, pimpinannya minta supaya laporan keuangannya dibuat double bookkeeping, double pembukuan. Pembukuan buat pajak direndah-rendahkan, pembukuan untuk nanti pengajuan kredit di bank dibuat sebagus-bagus yang mungkin. Saudara, ini suatu tantangan. Kita menolak, pimpinan nyuruh. Kita melakukan menuruti, artinya kita melakukan
kesalahan. Tetapi ketika engkau menolak, engkau mengalami diberhentikan kerja, artinya apa saudara? Orang lain, pimpinanmu yang melakukan kejahatan, tetapi engkau berdampak ketika engkau menolak melakukan hal itu. Mengerti saudara? Nah, ini saya bilang, engkau menderita diberhentikan kerja oleh karena kejahatan orang lain, karena engkau berada dalam suatu kebenaran. Perhatikan saudara, jadi kita menderita atas dosa orang lain, kejahatan orang lain. Saya kasih contoh lagi. Saudara, mungkin seorang istri, dia mengalami menderita, tidak ada orang yang menafkahi lagi kehidupan rumah tangganya ketika suaminya pergi bermain wanita dengan perempuan lain, meninggalkannya. Kehidupan rumah tangganya porak-poranda ekonomi, menderita. Lihat saudara, suaminya yang melakukan kejahatan, kehidupan rumah tangganya, anaknya, istrinya menderita. Tapi saudara, jangan berkecil hati. Alkitab katakan apa dalam 1 Petrus 2? Sebab adalah kasih karunia. Kalau engkau menanggung itu, orang lain yang melakukan, tapi engkau yang menderita. Sebab kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Oleh karena kasih karunia, kamu tetap dimampukan dan dikuatkan, walaupun engkau menderita atas kesalahan, kejahatan orang lain. Nah, dua hal kita mengerti sekarang. Penyebab penderitaan. Pertama, karena kesalahan kita sendiri. Yang kedua, kesalahan orang lain, kita berdampak. Yang ketiga, saudara, penyebab penderitaan yang hadir dalam hidup kita ini. Kita baca dalam Ibrani 12, ayat 5-6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Hal yang ketiga yang mau sampaikan, penderitaan bisa hadir penyebabnya karena apa? Karena terkadang Allah ingin mau mendisiplin hidup kita. Allah mau mendidik hidup kita. Engkau mungkin hidupmu baik-baik, engkau tidak melakukan hal yang tidak terpuji, engkau tidak melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, engkau taat, engkau setia, engkau jujur, saleh, engkau takut akan Tuhan, hidupmu baik-baik saja. Tapi kau mengalami penderitaan, tiba-tiba didiagnosis terpapar COVID. Tiba-tiba perusahaanmu mem-PHK seluruh pegawainya. Salah siapa? Salah dia? Enggak. Salah pimpinannya? Enggak. Siapa yang mau terpapar COVID? Tidak terlihat penyakit itu. Lihat saudara, berjalan baik-baik, hidup baik-baik, tetapi tiba-tiba kita mengalami penderitaan. Tuhan izinkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi hal itu terkadang Allah mau mendisiplin kita, mengajar kita, mendidik kita lewat suatu peristiwa penderitaan yang hadir dalam hidup kita. Apa tujuannya? Membuat engkau introspeksi dalam diri. Pasti ada hal yang message, pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa baik-baik, kita merasa bersalah. Tapi ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, tadi saya katakan, suka tidak suka, mau tidak mau, engkau harus belajar apa yang Tuhan mau dalam keadaan seperti itu. Tuhan bisa jadi mau membentuk imanmu untuk semakin tangguh dalam keadaan seperti ini. Berapa banyak hari ini orang mengalami pemberhentian kerja hari ini. Kerja baik-baik, gak pernah masalah, tiba-tiba kantornya tutup. Siapa yang mau? Kita salahkan Tuhan kita? Enggak. Kita nggak salah dalam bekerja? Enggak. Keadaan. Tetapi di balik itu semua ada pengajaran, ada didikan yang Tuhan mau beri untuk kita. Kalau engkau renungkan baik-baik, engkau ke depannya akan mempersiapkan. Kalau next saya bekerja lagi, saya akan menata keuangan saya akan mengelola keuangan saya dengan baik, sehingga kalau terjadi keadaan PHK lagi, saya masih punya saving untuk sekian bulan ke depan. Dulu mungkin hidup saya terlalu boros,
Mungkin kau tidak melakukan pelanggaran dosa, tidak. Tapi gaya hidupmu boros. Ketika ada PHK hari ini, kau bingung. Dari mana saya hidup? Waduh, menderita dong saya kayak begini. Di balik kejadian ini, Tuhan mau mengajarkan memanage keuangan dalam hidup. Yang terkena COVID, di balik kejadian ini, Tuhan mengingatkan. Ayo, peduli dengan kesehatan pribadimu. Peduli dengan imunitas tubuhmu. Jangan kau seolah-olah antibodimu kebal, enggak. Kita diingatkan ada suatu didikan, message yang Tuhan mau sampaikan di balik peristiwa. Kalau engkau menjalani baik-baik semua, tapi kau diizinkan menghadapi ini semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, penyebab penderita karena kesalahan kita sendiri, kejahatan kita. Yang kedua, orang lain yang berbuat jahat, kita yang mengalami. Yang ketiga, Tuhan mengajar mendidik orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau ini terjadi, dan Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan mau mendidik, Tuhan mau mendisiplin hidupmu. Yang keempat, penyebab penderitaan itu terjadi, yang kita harus kenali, bukan hanya kita kenal penderitaan itu tidak mengenakan, membuat kita terpuruk, no. Tapi kau harus tahu, kenapa penderitaan itu terjadi, penyebabnya apa. Kau harus bisa mendeteksi. Yang keempat, kita baca 1 Petrus 3 ayat 14. Dikatakan demikian, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Penderitaan yang terjadi oleh karena kamu melakukan suatu kebenaran di dalam kehidupanmu. Oleh karena kebenaran, engkau siap menderita dalam hidupmu. Wow, gak enak ya. Karena kita mau memperagakan sebagai gaya hidup kebenaran itu, engkau harus siap menderita. Karena kita mau melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak gampang, saudara. Teori ngomong gampang, mempraktekannya nggak mudah, saudara. Saya mau contohkan di sini. Saudara bisa menderita oleh karena kebenaran yang kita peragakan sebagai kehidupan keseharian kita. Contoh, saudara harus tetap bisa memberi di tengah kekurangan saudara hari ini. Bisa gak? Seperti janda miskin itu, memberikan 2 peser uangnya itu. Di tengah kekurangannya, dia tetap masih bisa memberi. Ini kebenaran. Kalau hari ini kita melakukan kebenaran itu, kita mikir dulu, aduh, besok buat beli beras aja nggak ada. Waduh, bayar kontrakan nggak ada. Masa saya harus berisi buat orang yang susah? Masa saya harus berisi buat gereja? Masa saya harus berisi buat keluarga saya? Saudara, ini bicara kebenaran. Engkau melakukan ini oleh karena suatu kebenaran memperagakan ini. Bisa juga, saudara harus mengampuni di tengah kesakitan. Saudara benci sama orang itu, benar-benar benci sama orang itu, tapi saudara harus bisa mengampuni orang itu. Menderita nggak saudara? Harus untuk merendahkan hati, menderita, jujur. Untuk bisa say hello, mengampuni, mudah nggak? Nggak mudah. Tapi ini berbicara truth, kebenaran. Engkau diizinkan Tuhan menderita karena suatu kebenaran yang kau lakukan. Ini yang saya katakan penyebabnya. Kalau kita berpikir, aduh saya sakit hati sama orang itu, nggak bisa lah, saya nggak mungkin bisa mengampuni. Benar-benar dia sudah tipu saya. Bisa juga saudara tetap menabur kebaikan di atas kejahatan orang lakukan pada diri saudara. Orang sudah jahat sama saudara, dia sudah omongin saudara segala hal, dia sudah jahatin saudara, tapi saudara tetap menabur kebaikan. Saudara tetap memberkati hidup orang yang sudah menjahati saudara. Yes. Inilah saudara tetap menderita, mengalami penderitaan, tetapi saudara karena melakukan suatu kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, semalam saya dan istri saya mengkonseling seorang ibu rumah tangga, 10 tahun sudah berpisah dengan suaminya, cerai resmi. Dalam pembicaraan ini dia bilang, saya diguna-guna oleh ibu mertuanya. Saya bilang, dari mana kamu tahu? Iya, jadi setiap orang yang mau dekat saya dilihatnya jelek saya mukanya. Oh gitu. Lalu anak saya juga sering mengalami hal yang aneh, dia bilang. Lalu apa tindakanmu selama ini?
Saya lari ke pastor, lari ke pendeta. Dia orang Katolik. Saya kalau kayak begitu, saya buru-buru minta air suci. Habis itu saya minta lagi minyak urapan mau pendeta. Minta doain. Setiap kejadian, setiap itu dilakukan. Saya dengerin. Saya bilang, sampai kapan kamu begitu? Pertama, sampai kapan kamu bergantung dengan manusia, dengan pastor, dengan hamba Tuhan? Setiap kejadian kamu boleh, Pak. Kamu akan memputuskan pastor itu, kamu akan memputuskan hamba Tuhan itu seolah dia melebihi Tuhan. Kamu akan bergantung dengan minyak urapan itu, kamu akan bergantung dengan air suci itu. Setiap kejadian kamu lari ke situ. Enggak salah minyak urapan. Tapi kalau hati dan pikiran tertuju hanya dengan minyak urapan, selesai masalah. Saudara, apa yang kita sampaikan buat orang ini? 10 tahun dia sudah berpisah. Saya bilang, iblis bisa melakukan segala hal. Iblis bisa menawarkan segala hal. Tapi ada satu hal yang tidak bisa iblis lakukan. Dia tidak bisa memberikan kasih dalam hidup. Dia tidak bisa memberikan pengampunan dalam hidup. 2 hal itu kamu lakukan buat mertuamu dan buat mantan suamimu. Saya katakan, doakan setiap hari. Sebut nama mertuamu. Tunjukkan kasihmu kepada mereka. Ampuni mereka. Katakan dengan terus saya bilang, saya percaya. Saya bilang, Alkitab katakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Engkau punya. Engkau jangan bergantung terus pada hamba Tuhan. Tuhan kasih pelengkap dalam hidupmu, Roh Kudus. Saya bilang, lakukan kasih, ampuni. Saya percaya, mau itu yang namanya teluh, mau itu namanya guna-guna, tidak akan kena dalam hidup keluarga. Dan kau mampu menghadapi itu tanpa mengandalkan manusia, tapi kau mengandalkan Tuhan Allahmu. Wah, ada satu zaman kita berbicara, saudara. Ya, terima kasih. Saya bilang, untuk melakukan suatu kebenaran seperti yang saya bilang, dia mengalami penderitaan. Untuk dia harus melakukan kasih, mengampuni, gampang gak, saudara? Enggak gampang. Tapi saya mau katakan, kalaupun dia menderita karena dia melakukan suatu kebenaran dalam hidupnya, itulah Tuhan izinkan dalam hidupnya. Dia menderita oleh karena suatu kebenaran yang dia peragakan dalam hidupnya. Jangankan dia, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bisakah engkau mengampuni orang yang sudah bersalah padamu? Bisakah engkau mengampuni orang yang sudah mengkhianatimu, menjahatimu, menipumu? Bisakah? Di mulut bisa, di hatimu bergejolak. Tetapi saya mau katakan, kalaupun engkau menderita untuk melakukan hal seperti itu, oleh karena suatu kebenaran yang engkau peragakan. Jadi, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seringkali juga kita bertanya, saudara harus melakukan kebenaran untuk tetap saudara mengasihi walaupun engkau ditolak. Saya ingat kalau kayak begini, ingat waktu istri saya, waktu kamu masih pacaran dia ditolak sama ibu saya. Tapi saya salut, hatinya tetap mengasihi ibu saya. Jelas-jelas ditolak, diusir, tapi dia tetap mengasihi ibu saya. Tidak pernah keluar dalam perkataannya hal-hal yang menyudutkan atau membenci ibu saya. Kasih yang diperagakan, kasih. Dan ending pada akhirnya, momentumnya Tuhan indah pada waktu itu. Memang pahit, memang gak enak, saudara, menderita kita melakukan kebenaran ini. Tetapi Tuhan izinkan engkau menderita oleh karena suatu kebenaran yang kau peragakan dalam hidupmu. Saudara harus tetap setia meskipun dikhianati. Mungkin suamimu pergi dengan wanita lain, tapi engkau untuk melakukan suatu kebenaran, engkau harus tetap setia. Inilah kebenaran. Bisa nggak? Gak gampang ya, gak gampang. Saudara harus setia, ibu-ibu setia. Lakinya pergi sama wanita lain, gak gampang ya. Kebenaran, that's it. Kebenaran. Engkau menderita, tersakiti, tapi engkau harus setia melakukan kebenaran itu. Inilah penyebab dari penderitaan, saudara.
deteksi, identifikasi kenapa engkau menderita. Jangan engkau memukul rata bahwa penderitaan itu hanya membuat engkau terpuruk. Kenali hari ini, kenapa engkau menderita, penyebabnya apa. Saudara juga harus berkorban ketika yang lain memikirkan diri sendiri masing-masing. Saudara harus tetap. Orang lain memikirkan diri sendiri, saudara harus melakukan kebenaran memikirkan orang lain. Nggak enak kan? Nggak enak. Menderita. Tapi itu kebenaran. Bahkan saudara harus siap menderita oleh karena nama Yesus Kristus yang engkau sandang dalam kehidupan. Mungkin di lingkunganmu engkau dilecehkan oleh karena nama Kristus yang engkau sandang. Di pekerjaanmu, dimanapun, oleh karena nama Kristus dalam hidupmu. Jadi, hari ini kita memahami penderitaan ada 4 hal bisa terjadi. Karena kecerobohan, kejahatan, dosa kita, karena kejahatan orang lain, dosa orang lain, kita mengalami dampaknya. Tetapi Alkitab katakan itu semua oleh karena kasih karunia. Bisa juga terjadi oleh karena didikan Tuhan, karena Dia mengasihi hidup kita. Engkau baik-baik, semua menjadi baik-baik, Tuhan izinkan sakit. Tetapi semua karena Tuhan mengasihi. Tetap setia, tenangkan hatimu, dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat tadi saya katakan, penderitaan terjadi oleh karena engkau harus memperagakan kebenaran firman dalam hidup. Nggak mudah. Terseok-seok kita bisa jadi saudara. Saya bisa jadi pintar ngomong di sini. Belum tentu kita semua bisa setia menghadapi semua ini untuk memperagakan firman. Tetapi hari ini kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Siapapun engkau, apapun keberadaan, apapun penderitaan, yuk kita sekarang sudah mengerti penyebab dari penderitaan. Ayo, jangan kita menganggap itu sesuatu hal yang membuat engkau terpuruk. Kenali penyebabnya itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita hari ini sudah tahu penyebab dari penderitaan dan kenapa kita menderita, lalu bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan ini? Bagaimana Pak? Kalau kita tahu penyebabnya sekarang, lalu sikap saya bagaimana menghadapi keadaan ini? Supaya saya tetap bisa terus berjalan mengiring Tuhan, tetap setia, dan tetap mengatakan Tuhan baik dalam hidupku. Yang pertama, kalau engkau ada suatu penderitaan hari, siapapun engkau pun yang ada dalam live stream hari ini, penderitaan yang hadir dalam hidup, saya mau katakan, ingat, itu tidak akan abadi di dunia ini. Ya, saya katakan, tidak akan abadi penderitaanmu, termasuk kebahagiaan yang kau punya pun tidak akan abadi di dunia ini. Penderitaanmu tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Bisa jadi di tengah perjalanan hidupmu penderitaanmu selesai. Bisa jadi yang pernah selesai sampai akhirnya selesai Tuhan memanggil hidupmu, mengakhiri hidup di dunia ini. Tetap selesaikan penderitaan, tetap selesai. Jadi saya mau katakan, sikap kita menghadapi penderitaan ini, ingat, penderitaan itu tidak selama-lamanya hadir dalam hidupmu di dunia. Yang kedua, saya mau katakan, lihat penderitaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Kalau engkau memandang penderitaan dari sudut pandang bahwa ini menyesakkan, menyusahkan, membuat engkau galau, membuat engkau susah, membuat engkau sedih, engkau pasti akan tidak sanggup. Engkau pasti tidak akan sanggup bangkit dan bangun dari penderitaan. Tapi lihat, dari sudut pandang yang berbeda. Tadi saya katakan, kalau saya diizinkan Tuhan menghadapi penderitaan ini hadir dalam hidup saya baik-baik aja. Saya tidak pernah melakukan suatu hal yang bermasalah. Tapi kenapa saya menderita? Saya ada suatu penderitaan masalah, pekerjaan, ekonomi. Tenangkan hatimu, bertanya dengan Tuhan. Tadi saya katakan, Tuhan menghadap orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihinya. Di balik penderitaan ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, tenangkan dirimu, tanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau di balik penderitaan ini. Engkau akan mendapatkan jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan mau di balik penderitaan hari ini. Jadi
penderitaan tersebut dari sudut pandang berbeda kita harus lihat. Jangan melihat bahwa ini suatu masalah yang besar yang menghimpit hidupmu. Tetapi tadi saya katakan, sudut pandang berbeda. Apa yang Tuhan mau lewat penderitaan. Ketiga, sikap kita sebagai orang percaya menghadapi keadaan ini. Saudara dan saya harus berfokus pada solusi, bukan pada penderitaan yang sedang engkau alami. Sering kita terjebak pada fokus masalahnya, fokus penderitaannya, bukan pada fokus solusi jalan keluar. Kita sering hanya terfokus, aduh susah ini, aduh menderita saya, aduh bahaya nih keadaan kayak begini. Kita hanya melihat besarnya masalah, bukan pada solusinya masalah. Oleh karena itu, kalau engkau hari ini hadir dalam suatu penderitaan mengambil ini, jangan fokus kepada penderitaan, fokus pada solusi jalan keluar yang engkau harus jalan. Yang ketiga yang mau saya sampaikan. Yang keempat, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan ini? Berhenti menyalahkan keadaan. Tadi saya katakan di awal-awal, kalau engkau menghadapi suatu penderitaan, bertanya, kenapa ya Tuhan? Dia baik-baik loh, dia gak buat masalah loh hidupnya loh, dia saleh loh, dia jujur, dia taat, dia pelayan Tuhan, baik predikat kehidupannya. Kok dia menghadapi sakit penyakit yang serius loh? Saya katakan, jangan engkau terus komplain. Kenapa? 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 Jangan engkau menyalahkan keadaan. Cukup engkau tenang, duduk berdiam, menantikan hadirat Tuhan dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang engkau mau lewat penderitaan ini? Engkau akan menemukan apa message Tuhan lewat penderitaan yang engkau hadapi. Kalau engkau merasa hidupmu baik-baik, gak bermasalah, gak melanggar sesuatu, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan yang engkau hadapi saat ini. Saudara, yang terakhir yang saya sampaikan, sikap kita sebagai orang percaya menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidup kita ini. Sadari bahwa di luar sana jauh lebih banyak orang menderita daripada hidupmu dibandingkan penderitaan yang kau hadapi hari ini. Kita berpikir seolah-olah kita yang paling berat penderitaannya, kita yang paling runyam penderitaannya, kita yang paling bermasalah dari ini. Ternyata orang di luar sana jauh lebih banyak. Kalau engkau menyadari seperti itu, engkau bisa mensyukuri akan penderitaan yang kau hadapi hari ini. Karena engkau berpikir seolah ini yang paling berat, susah saya, terpuruk saya. Saudara, banyak orang yang lebih susah di luar sana. Kalau engkau bisa menyadari, engkau bisa bersyukur kepada Tuhan Allah di tengah penderitaan yang kau jalani. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenalilah suffering, penderitaan itu bukan hanya sebatas beban masalah yang menghimpit hidupmu, engkau pukul rata semua. Tapi hari ini kita mengerti penyebab penderitaan yang hadir dalam kehidupan orang percaya. Kalau engkau menyadari penyebab penderitaan itu hadir dalam hidup orang percaya, sikapi dengan bijaksana. Jangan membuat engkau makin terpuruk, fokus kepada pergumulanmu. Tapi di balik itu Tuhan punya rencana atas hidup. Kalau engkau itu atas kejahatanmu, keberdosaanmu, di balik itu Tuhan mau engkau masih memberikan waktu untuk mengubah pola hidup. Kalau itu semua kita sikapi dengan baik dan bijak, setiap penderitaan semua ada waktunya dan batas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir dari pesan firman Tuhan ini saya mau sampaikan, jangan pernah saudara menyerah pada penderitaanmu. Yang manapun penyebab penderitaanmu, jangan engkau pernah menyerah. Karena tujuan akhir dari segala penderitaan yang engkau alami adalah agar saudara semakin mengenal Dia di dalam kebenaran. Yang kedua, tujuan akhir daripada segala penderitaan yang kau alami adalah semakin membuat imanmu bertumbuh kuat dan dewasa dalam menghadapi semua penderitaan itu. Oleh karena itu, sikapilah dengan bijak.
Jangan menganggap masalah ini sesuatu akhir dari semua kehidupanmu yang membuat kau tidak berdaya dan tidak mampu, dan kau terpuruk dan meragukan Tuhan, dan kau bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Hari ini jangan ada perkataan kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan lagi. Selidiki hati kita masing-masing. Kenapa penyebab penderitaan dalam hidup kita, dan temukan solusinya, karena Tuhan mengasihi hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima, mari kita renungkan dalam hidup kita. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu siang hari ini. Seringkali dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya, tidak selamanya kami menghadapi hal-hal yang menyenangkan jiwa kami. Seringkali kami berhadapan oleh suatu penderitaan yang kami harus hadapi, dan kami tidak bisa menolak, Bapak. Tapi siang ini kami mengerti, Bapak, jikalau Engkau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, itu juga buat kebaikan kami, Bapak. Sadarkan setiap kami, Bapak, apapun yang menjadi penyebab penderitaan dalam hidup kami hari-hari ini, bukan membuat kami bertanya kenapa Tuhan, tapi membuat kami semakin tahu bahwa Engkau Tuhan mengasihi hidup kami dan memelihara hidup kami. Di balik penderitaan ini, membuat iman percaya kami semakin kuat dan tangguh berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami ini hanya sebatas di dunia ini. Oleh karena itu, siapapun jemaat Tuhan hari ini, baik pun yang mendengar live stream, biarlah kami tetap terus memandang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami berhadapan dengan penderitaan yang sampai hari ini belum terselesaikan, tapi kami tetap percaya, karena kami mengenal Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi dan memelihara dan menjaga hidup kami, bahkan memampukan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami semua. Kami sadar dengan kami tidak mampu. Kami perlu pertolongan Roh Kudus. Setiap jemaat Tuhan, siapapun kami, mampukan kami, Bapa, untuk kami tetap kuat berjalan di tengah penderitaan yang kami hadapi. Untuk kami tetap percaya, mengatakan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami, walaupun kondisi kami menderita. Bapa, ajar semua kami anak-anak-Mu, Bapa, setia berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Amin.